Ya, berjumpa lagi ya dengan saya Ibu Pendamping Ibu Desti. Dalam hal ini seperti biasa pertemuan rutin kita P2K2. Nah, sekarang saya akan membawakan sebuah modul stunting. Nah, dalam modul stunting ini sesi yang saya akan bawakan yaitu stimulasi anak umur 1-2 tahun. Nah, inilah salah satu modelnya. Jadi kita langsung real life ya, langsung kehidupan nyata. Bagaimana sih pentingnya itu stimulasi? Apa sih Bu? Stunting itu apa? Mungkin pernah dengar ya. Cuman kalau masyarakat biasa atau dulu kita dengarnya kerdil ya, karena kerdil itu kan pertumbuhan ininya, tinggi badannya tidak sesuai dengan yang anak seusianya. Nah, dalam hal ini sesi yang akan saya bawakan ini adalah salah satu stimulasi. Stimulasi itu apa sih? Yaitu dorongan bagi orang tua dan lingkungan sekitar supaya anaknya tumbuh sesuai dengan normal dan optimal ya. Nah, sesi yang akan saya bawakan ini yaitu sesi stimulasi anak umur 1-2 tahun. Poinnya apa? Pertama, pentingnya stimulasi anak usia 2 tahun, 2 cara menstimulasinya. Nah, kalau ini adalah anak umur 1 tahun 2 bulan, berarti 14 bulan. Nah, kalau anak seperti ini kita harus mengikuti cara dia kehidupan sehari-hari, kegiatan sehari-harinya, yaitu dengan bermain. Karena dengan bermain itu bisa meningkatkan aktivitas stimulasi panca inderanya. Misalnya seperti ini, dia ini kan lagi rewel nih. Nah, lagi rewel, supaya dia nyaman kita harus memberitahu dia. Artinya kita sudah tahu, kita harus sebut namanya ya. Kita harus sebut namanya supaya dia tahu bahwasanya indera pendengarannya ini untuk mendengarkan pada saat namanya dipanggil. Nah, kalau kita panggil misalnya kayak orang biasanya adek, adek, adek. Nah, sampai besar jadinya panggilnya adek gitu, karena yang dia ingat panggilan dirinya itu adek. Coba kita panggil namanya Rachel, Rahel. Nah, seperti itu ya. Oke, kita buka dulu ya. Nah, pada usia seperti ini anak semakin aktif bermain, karena bermain adalah salah satu sarana untuk menstimulasi anak, stimulasi otak anak. Nah, stimulasi dengan cara berbicara untuk pembendaharaan katanya. 2 stimulasi baik digunakan untuk penglihatan anak dan hubungan antara sel otak anak bisa berjalan dengan baik. Stimulasi dilakukan berulang-ulang dengan nah, seperti ini. Anak ini kan selalu mengikuti apa keinginannya. Makanya kalau seperti ini kita sebagai orang tua tidak boleh panik gitu. Biasanya kalau orang yang misalnya dia melihat anaknya udah rewel, pikirannya pusing, pasti anak akan selalu dimarahin. Nah, itu jadi tidak bagus, akhirnya jadi terhambat energi yang negatif. Nah, misalnya seperti ini, dia kan sedang tidak bisa diam, maka kita alihkan dia untuk bermain. Karena misalnya ini adalah buku kerja misalnya hal yang penting, kita alihkan untuk bermain. Nah, bermain misalnya seperti ini, kita beri permainan lain. Nah, jika diberikan permainan lain, nah dia akan diam gitu. Jadi kita tidak, karena usia seperti ini dia belum mengerti, jangan, tidak boleh, dia tidak mengerti. Artinya misalnya kayak gitu, oh berarti dia tidak mau itu diajak. Oke ya, selanjutnya selanjutnya lakukanlah kegiatan stimulasi dalam kegiatan sehari-hari. Nah, jadi untuk zaman sekarang biasanya kalau yang punya anak itu selalu anaknya itu orang tuanya kadang tidak peduli. Misalnya bermain HP,
lalu anaknya dibiarkan bermain HP, akhirnya kurangnya stimulasi dari orang tua dan lingkungan sekitar itu yang menghambat stimulasinya. Baik, misalnya ini sekarang dia sedang pergi, coba kita panggil namanya supaya dia bisa mendengar. Rahel, Rahel, sini nak, sini, Rahel, Rahel, Rahel. Nah, itulah anak, dia tidak bisa mengikuti selalu aturan kita karena dia melihat lingkungan sekitar, apa yang dia lihat dia akan selalu bermain, dia akan selalu segala hal tentang yang dia dengar, yang dia lihat itu akan membuat dia bermain supaya dia nyaman. Nah, seperti itu, dia keliling berlari itu kan meningkatkan stimulasinya supaya dia lebih aktif. Nah, Rahel, no, jangan ya. Nih main bola, main bola, main bola, nah, main bola, nah, seperti itu. Oke, ibu-ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang stimulasi anak umur 12 sampai 24 tahun, yaitu pentingnya stimulasi anak umur tersebut supaya anak tersebut mendapatkan dorongan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.